Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, the Fed, menampilkan wajah yang berbeda sepanjang 2025. Lembaga yang selama ini dikenal solid dan konsisten itu kini diwarnai konflik internal, tekanan politik dari Gedung Putih, kegamangan dalam bersikap, hingga komunikasi kebijakan yang dinilai tidak seragam. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian global, mengingat The Fed dipandang sebagai bank sentral paling berpengaruh di dunia. Perannya sebagai pengendali dolar Amerika Serikat membuat setiap keputusan The Fed berdampak langsung terhadap perekonomian global. Amerika Serikat dan dunia mengawali 2025 dengan tantangan besar, yakni terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Sejak mulai menjabat pada 20 Januari, Trump bergerak cepat mengubah arah kebijakan, baik di dalam negeri maupun pada tataran global. Perubahan ini turut berdampak pada The Fed sebagai institusi kunci di sektor moneter. Terpilihnya Trump tidak hanya memengaruhi kebijakan ekonomi, tetapi juga dinamika internal The Fed. Sepanjang tahun, Trump beberapa kali melancarkan serangan terbuka terhadap ketua The Fed Jerome Powell, bahkan sempat mengancam akan memecatnya. Tekanan politik tersebut menimbulkan kekhawatiran pasar terhadap independensi Bank Sentral AS. The Fed mengawali 2025 dengan keputusan menahan suku bunga pada pertemuan akhir Januari. Kebijakan ini berlawanan dengan langkah pemangkasan agresif sebesar 100 basis poin yang dilakukan dalam periode September hingga Desember 2024. Setelah itu, The Fed kembali mempertahankan suku bunga hingga 5 pertemuan berikutnya atau sampai Juli 2025. Keputusan tersebut diambil di tengah tekanan global yang meningkat. Dunia tengah menghadapi dampak kebijakan tarif dagang Presiden Trump yang menuai kritik luas. Banyak pihak berharap The Fed dapat segera memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan ekonomi global yang terancam melambat. Namun, The Fed memilih bertahan. Sikap bertahan ini bukan tanpa alasan. The Fed dihadapkan pada persoalan domestik yang kompleks, terutama benturan antara dua mandat utama yang diberikan Kongres Amerika Serikat, yakni mencapai lapangan kerja maksimum dan menjaga stabilitas harga. Benturan inflasi dan tenaga kerja. Sepanjang setahun terakhir, The Fed menghadapi situasi yang dinilai jarang terjadi sejak era stagflasi 1970-an. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat memburuk dengan cepat, sementara inflasi justru tetap tinggi dan sulit diturunkan. Data terbaru menunjukkan penambahan lapangan kerja melambat signifikan, dengan hanya sekitar 64.000 pekerjaan baru tercipta pada November 2025. Tingkat pengangguran naik menjadi sekitar 4,6%, level tertinggi sejak 2021. Sepanjang 2025, lebih dari 1,17 juta pemutusan hubungan kerja diumumkan perusahaan-perusahaan AS, tertinggi sejak pandemi. Di sisi lain, inflasi tetap membandel. Laju inflasi Amerika Serikat berada di kisaran 2,7 hingga 3% secara tahunan dari Juni hingga November 2025. Kondisi ini menempatkan The Fed dalam dilema besar. Alat kebijakan utama The Fed, yakni suku bunga, hanya bisa efektif untuk satu tujuan dalam satu waktu. Menurunkan suku bunga berpotensi mendorong lapangan kerja, tetapi berisiko memperburuk inflasi. Sebaliknya, mempertahankan kebijakan ketat untuk menekan inflasi dapat semakin melemahkan pasar tenaga kerja. Ketua The Fed Jerome Powell mengakui kompleksitas tersebut. Anda hanya punya satu alat. Anda tidak bisa melakukan dua hal sekaligus, ujar Powell dalam konferensi pers usai rapat Federal Open Market Committee, FOMC, pada 10 Desember, dikutip dari CNN International. Ia menyebut kondisi ekonomi saat ini sebagai situasi yang menantang. Situasi semakin rumit dengan terjadinya shutdown pemerintah Amerika Serikat selama 45 hari sejak 1 Oktober, yang menjadi rekor terpanjang dalam sejarah. Shutdown ini membuat banyak data ekonomi tertunda, sehingga relevansinya menurun dan menyulitkan The Fed dalam mengambil keputusan berbasis data. The Fed terbelah. Tekanan ekonomi tersebut memicu perbedaan pandangan yang semakin nyata di internal The Fed. Sepanjang 2025, perdebatan arah kebijakan moneter semakin mengemuka, tercermin dari perbedaan suara dalam rapat FOMC. Pada pertemuan Oktober dan Desember, suara anggota FOMC terbelah. Pada Desember, keputusan diambil melalui pemungutan suara 9-3. Sebagian anggota mendukung pemangkasan suku bunga untuk mencegah pelemahan lebih lanjut di pasar tenaga kerja, sementara yang lain menilai pelonggaran kebijakan berisiko memperparah inflasi. Keputusan Desember tersebut menjadi momen langka, karena untuk pertama kalinya sejak 2019 jumlah dissenting voters mencapai angka tersebut. Powell menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari proses pengambilan kebijakan dan bukan sebuah kesalahan. Namun, perbedaan pandangan itu diperparah oleh komunikasi yang tidak seragam. Powell cenderung menggunakan bahasa yang ambigu dan sangat bergantung pada data. Sebaliknya,
Sejumlah pejabat regional The Fed berbicara lebih lugas, baik dengan nada hawkish maupun dovish. Ketidaksinkronan ini kerap membuat pasar salah menafsirkan arah kebijakan jangka pendek The Fed. Tekanan politik dan isu independensi. Tekanan Presiden Trump terhadap The Fed menjadi faktor tambahan yang mengguncang stabilitas kebijakan moneter Amerika Serikat. Trump secara terbuka menekan The Fed agar segera menurunkan suku bunga dan menyerang Powell secara personal dan teknis. Meski Powell tidak sampai diberhentikan, Trump memecat Gubernur The Fed Lisa Cook atas dugaan penipuan hipotek, kasus yang masih bergulir di pengadilan dan dijadwalkan disidangkan di Mahkamah Agung awal tahun depan. Selain itu, Gubernur The Fed Adriana Kugler mengundurkan diri pada awal Agustus. Trump kemudian menunjuk Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih Stephen Miran untuk menyelesaikan sisa masa jabatan 5 bulan. Rangkaian peristiwa ini menjadikan 2025 sebagai salah satu periode paling penuh gejolak bagi The Fed, baik dari sisi kebijakan, komunikasi, maupun tekanan politik, dengan dampak yang dirasakan tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia.